Halo Sobat Onje, selamat datang di Nitek Online. Nah, pada video kali ini, Onje mau menjabarkan materi mengenai ekonomi teknik. Simak videonya yuk! Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erwin Christian. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas satu buah soal ekonomi teknik tentang depresiasi dan analisis pajak. Soal yang saya bahas ini diambil dari buku Engineering Economic Analysis karangan Donald G. Newman edisi ketiga. Soalnya itu ada di problem 11 strip 14 halaman 315. Nah, jadi cerita persoalannya itu seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan, Able Corporation, yang sedang mempertimbangkan pemasangan alat uji elektronik kecil untuk digunakan sehubungan dengan kontrak pemerintah yang baru saja dimenangkan perusahaan. Intinya si Able Corporation sedang mempertimbangkan pemasangan alat uji elektronik. Nah selanjutnya, alat uji akan memakan biaya $20.000 dan memiliki estimasi nilai sisa sebesar $5.000 dalam 5 tahun ketika kontrak pemerintah selesai. Artinya, useful life dari alat uji ini itu adalah 5 tahun, sesuai dengan kontrak pemerintah. Nah selanjutnya, perusahaan akan mendepresiasi alat uji tersebut menggunakan metode Sum of Years Digit atau SOYD, di mana dikasih tahu di soal bahwa depreciable life atau waktu depresiasinya itu adalah 5 tahun, selama 5 tahun, sesuai dengan useful life dari alat uji tersebut. Nah, diasumsikan bahwa Able Corporation membayar 50% pajak penghasilan badan federal dan negara bagian, dan menggunakan 8% setelah pajak dalam analisis ekonomi mereka. Nah, artinya adalah tax rates yang digunakan dalam perusahaan ini adalah 50% dan suku bunga yang diinginkan perusahaan atau MARR itu sama dengan 8%. Nah, pertanyaan dalam persoalan ini adalah berapa before tax annual benefit minimum yang harus Able Corporation peroleh dalam setiap tahunnya untuk dapat menjustify atau dapat menutup harga pembelian alat uji elektronik tersebut. Jadi intinya adalah kita ingin mencari tahu titik minimum before tax annual benefit ini agar benefit yang dihasilkan dari alat uji elektronik tersebut dapat menutupi harga pembelian alat uji elektronik tersebut. Artinya dicapai kondisi cost sama dengan benefit. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana solusi persoalan di atas. Diketahui dari soal beberapa informasi berikut. Initial cost alat uji $20.000, salvage value alat uji $5.000, metode depresiasi yang digunakan adalah SOYD, useful life dan depreciable life itu sama-sama 5 tahun, tax rates yang digunakan adalah 50%, suku bunga yang diinginkan perusahaan atau MAR itu adalah 8%. Nah, dalam persoalan ini, yang ditanya itu adalah berapakah before tax annual benefit minimum yang harus dicapai perusahaan setiap tahunnya untuk menjustify, untuk mengimbangi, atau untuk menutup harga pembelian dari alat uji elektronik tersebut. Nah, dalam menghitung before tax annual benefit minimum ini, harus dilakukan peninjauan pada after tax cash flow. Kenapa? Agar hasil yang diperoleh dalam perhitungan before tax annual benefit minimum ini sudah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pajak penghasilan, sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah dan keputusan yang diambil bisa menjadi tepat. Nah, dalam melakukan pembuatan after tax cash flow, sebelumnya kita harus mengetahui nilai depresiasi dari alat uji itu untuk setiap tahunnya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba melakukan perhitungan depresiasi dengan menggunakan metode SOYD. Nah, rumus dari SOYD-nya sendiri adalah N per 2 dikali N plus 1. Di mana N itu adalah useful life atau umur pakai. Dari soal kita tahu bahwa umur pakai dari alat uji itu sebesar atau selama 5 tahun. Maka dari itu, 5 per 2 dikali 5 tambah 1 yang hasilnya 15. Kemudian, setelah kita tahu nilai SOYD-nya berapa, kita akan melakukan perhitungan depreciation charge untuk setiap tahun T. Nah, rumus dari depreciation charge untuk setiap tahun T itu adalah
remaining useful life dibagi SOYD yang udah kita dapat dari perhitungan ini dikali dengan P dikurang S, di mana P adalah initial cost. Dari soal kita tahu ya, initial cost alat uji itu $20.000, dan S di sini itu adalah salvage value yang nilainya dari soal dikasih tahu $5.000. Oke, ini adalah perhitungan terkait depreciation charge. Jadi di kolom pertama ini adalah kolom tahun, kolom kedua ini adalah kolom depreciation charge, dan kolom ketiga ini adalah book value. Kita mengingat lagi bahwa definisi dari book value adalah sisa nilai suatu aset yang belum dialokasikan. Nah, di tahun ke-0 atau di mana perusahaan melakukan pemasangan alat uji elektronik, maka book value pada tahun ke-0 itu masih sebesar initial cost dari pemasangan alat uji elektronik tersebut. Karena kan baru dipasang, maka nilainya masih utuh gitu, belum berkurang. Lanjut ke tahun pertama, perhitungan depreciation charge sesuai dengan rumus yang telah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu remaining useful life dibagi dengan SOYD-nya. Kalau di tahun pertama, berarti masih ada sisa umur pakai 5 tahun lagi ya, karena tahun ke-1 ke tahun kedua, tahun kedua ke tahun ketiga, tahun ketiga ke tahun 4, tahun keempat ke tahun kelima, dan tahun kelima ke tahun ke-6. Artinya masih ada 5 tahun sisa umur pakai. Dibagi dengan SOYD sebesar 15, dikali dengan P dikurang S, di mana P itu initial cost sebesar 20.000, dan 5.000 itu adalah S atau salvage value yang ada di keterangan soal. Maka didapat hasil 5.000. Perhitungannya sama sampai tahun kelima, namun mungkin remaining useful life-nya akan berkurang terus. Untuk di tahun kelima, maka remaining useful life-nya tinggal 1 tahun, yaitu di tahun kelima itu sampai ke tahun ke-6. Lalu perhitungan book value. Untuk tahun pertama, kita akan mengurangkan book value tahun sebelumnya dengan depreciation charge saat ini. Maka dari itu untuk tahun pertama, book value-nya adalah 20.000 dikurang 5.000 sama dengan 15.000. Untuk tahun kedua, maka book value-nya itu adalah book value tahun sebelumnya, yaitu 15.000, dikurang dengan depreciation charge saat ini, yaitu 4.000, maka didapat 11.000, begitupun sampai ke tahun kelima. Nah, kalau kita lihat di tahun kelima, book value-nya itu sebesar 5.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perhitungan depresiasi kita udah benar, udah tepat. Karena book value pada tahun kelima atau di akhir umur pakai, nilainya itu sebesar $5.000, yang mana cocok dengan nilai salvage value yang dikasih tahu di soal. Maka dari itu perhitungan depresiasi sudah tepat. Oke, setelah kita mendapatkan perhitungan depresiasi pada slide sebelumnya, sekarang kita dapat membuat after tax cash flow. Nah, kita bisa lihat di before tax cash flow, di T sama dengan 0 itu ada biaya pembelian alat uji elektronik sebesar $20.000, maka dari itu di sini ada min $20.000 pada T sama dengan 0. Sesuai informasi di soal, di setiap tahunnya ada keuntungan tahunan, annual benefit, di mana annual benefit pada before tax cash flow ini kita misalkan A. Kenapa dimisalkan A? Karena A inilah atau annual benefit pada before tax cash flow inilah yang sedang dicari dalam permasalahan ini. Nah, jangan lupa di akhir umur pakai ada salvage value sebesar 5.000. Nah, selanjutnya ada kolom depresiasi. Ini adalah perhitungan depresiasi yang kita lakukan sebelumnya menggunakan metode SOYD. Lalu ada taxable income atau pendapatan yang dikenakan pajak. Itu kita tinggal mengurangi semua pendapatan yang didapat oleh perusahaan dikurangi dengan depresiasi pada masing-masing tahunnya. Maka dari itu, taxable income untuk tahun pertama adalah A dikurang 5.000, tahun kedua A dikurang 4.000, dan seterusnya sampai tahun kelima. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa di tahun kelima, taxable income-nya itu bukan A ditambah 5.000 dikurang 1.000. Kenapa? Karena salvage value ini itu tidak termasuk pendapatan, sehingga 5.000 ini tidak akan dikenakan pajak. Selanjutnya ada perhitungan income tax, di mana income tax ini hanya tinggal mengalihkan taxable income yang kita peroleh dengan tax rates-nya. Di sini tax rates-nya 50% atau setengah. Sehingga semua kolom ini akan dikalikan dengan setengah, didapatlah demikian. Nah, setelah kita mendapatkan income tax atau pajak penghasilan dengan tax rates tertentu ya, selanjutnya kita dapat membuat after tax cash flow-nya. Di mana di T sama dengan 0,
sama-sama yang min 20.000 karena kan ada biaya pembelian. Lalu di tahun ke-1 sampai tahun ke-5, itu keuntungannya tidak lagi A. Karena untuk after tax cash flow kita sudah memperhatikan pajak. Sehingga keuntungan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 akan dikurangi dengan income tax masing-masing. Sehingga diperoleh demikian. Nah, kita perlu perhatikan juga bahwa salvage value pada before tax cash flow dan after tax cash flow itu sama-sama 5.000. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan after tax cash flow-nya. Oke, setelah kita mendapatkan after tax cash flow pada perhitungan slide sebelumnya, sekarang kita dapat melakukan perhitungan before tax annual benefit minimum. Yang pada slide sebelumnya itu adalah annual benefit pada before tax cash flow yang kita variabelkan dengan variabel A. Nah, dalam melakukan perhitungan before tax annual benefit ini, kita harus melihat pada after tax cash flow. Kenapa? Agar perhitungan before tax annual benefit nanti itu sudah memperhatikan aspek pemotongan pajak penghasilan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Nah, konsep yang digunakan di sini adalah saling impasse antara cost dan benefit. Maksudnya adalah, sesuai dengan pertanyaannya adalah, berapa sih before tax annual benefit minimum yang harus diperoleh perusahaan setiap tahunnya agar dapat menutup harga pemasangan dari alat uji elektronik tersebut. Maka dari itu, sebenarnya kita mencari berapa sih titik minimum before tax annual benefit sehingga cost pemasangan dari alat uji elektronik akan sama dengan benefit yang dihasilkan. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan analisis ekonomi teknik present worth analysis. Sebelumnya kita mengetahui juga bahwa after tax cash flow itu juga dapat diselesaikan dengan analisis lainnya seperti annual worth analysis dan IRR. Nah, sesuai dengan konsep saling impasse antara cost dan benefit, maka kita akan memperoleh persamaan berikut, yaitu PW cost sama dengan PW benefit, karena kita menggunakan analisis present worth analysis. Oke, selanjutnya kita akan membahas perhitungan before tax annual benefit ini. Sekali lagi, dalam melakukan perhitungan ini, kita harus mengacu pada after tax cash flow yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita punya persamaan PW cost sama dengan PW benefit. 20.000 ini adalah biaya awal pemasangan atau pembelian alat uji elektronik tersebut yang mana nilainya sudah present. Sehingga tidak usah dikalikan apapun. Selanjutnya kita melihat benefit, bahwa setiap tahun ada benefit yang diperoleh perusahaan, namun setiap tahunnya terlihat bahwa benefit tersebut berkurang 500, 500, 500, dan seterusnya. Maka dari itu, penulisannya adalah sebagai berikut. 0,5A ditambah 2.500 dikalikan dengan P given A, 8% ini adalah MARR, 5 ini adalah useful life. Kita ratakan dulu semuanya 2.500. Lalu karena setiap tahunnya itu menurun 500 dari tahun sebelumnya, maka dikurangi 500 P given G, 8%, 5. Selanjutnya jangan lupa ada benefit juga di sini, yaitu nilai sisa atau salvage value $5.000 yang harus dikalikan dengan P given F, 8%, 5. Nah, selanjutnya perhitungannya mungkin dapat lihat sendiri, sehingga hasil akhir yang didapat adalah A sama dengan $5.159,3. Maka dari itu, kesimpulannya adalah before tax annual benefit minimum yang harus diperoleh perusahaan setiap tahunnya agar dapat menjustify atau menutupi harga pemasangan atau pembelian dari alat uji elektronik tersebut adalah $5.159,3. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait pembahasan persoalan di atas. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat menggunakan media Google Meet nanti. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi form evaluasi pengajar. Oke, sekian, terima kasih. Pada nomor 2 ini, kita masih membahas tentang depresiasi dan aspek analisis. Di soal nomor 2 ini, terdapat sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin baru yang akan dibeli dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk mesin A, harga belinya 43 juta, mesin B, harga belinya 38 juta. Untuk biaya operasional, mesin A itu pada tahun pertama 17,5 juta,
dan setiap tahunnya akan naik 4,5 juta. Sedangkan untuk mesin B, biaya operasionalnya 18 juta untuk tahun pertama dan akan naik 3,5 juta untuk setiap tahunnya. Untuk keuntungan, mesin A memiliki keuntungan 40 juta per tahun dan mesin B 30 juta per tahun. Sedangkan untuk umur pakai, yaitu 5 tahun untuk mesin A dan 4 tahun untuk mesin B. Setiap mesin yang dibeli oleh perusahaan tersebut tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan setiap tahunnya diwajibkan membayar pajak sebesar 34% dengan menggunakan metode depresiasi double declining balance with conversion to straight line dan nilai MAR 8%. Tentukan alternatif yang sebaiknya dipilih perusahaan. Untuk langkah pertama itu, kita akan menghitung depresiasi untuk mesin A dan mesin B. Perlu diketahui juga, di sini itu terdapat dua rumus. Yang pertama itu rumus depresiasi untuk double declining balance, yaitu 2 per N BV P-1. BV P-1 itu merupakan nilai book value dari mesin tersebut pada periode sebelumnya. Sedangkan untuk rumus depresiasi straight line yaitu 1 per N dalam kurung P min S. P itu sendiri merupakan harga beli mesin. Sedangkan S di sini itu merupakan nilai sisa ataupun nilai salvage value. Dan perlu diketahui juga, dalam metode konversi ini, kita akan beralih dari metode double declining balance ke metode straight line apabila depresiasi straight line lebih besar atau sama dengan dari depresiasi double declining balance. Pertama, mari kita bahas mengenai mesin A terlebih dahulu. Jadi untuk perhitungannya itu kita akan menghitung dua kali. Yang pertama kita menghitung depresiasi yang DDB, yang kedua kita menghitung depresiasi SL. Dan patokannya sendiri pasti akan sama, yaitu dari nilai BV dari periode sebelumnya. Untuk di tahun pertama, perhitungannya itu 2 per 5 dikali book value dari tahun ke-0. Dan untuk yang depresiasi SL, karena kita masih tahun pertama, berarti kita masih ada sisa 5 tahun selanjutnya, maka kita memakai rumus 1 per 5 dikali book value di tahun sebelumnya. Lalu kita bandingkan nilainya antara 17.200 dan 8.600. Mana nilai yang paling besar? Nilai yang paling besar di sini itu 17.200. Makanya kita mau switch atau tidak. Karena nilai depresiasi DDB itu lebih besar, maka kita tidak akan melakukan switch. Terus kita lanjut untuk tahun kedua. Tahun kedua masih sama, rumus awalnya itu 2 per 5 dikali book value dari periode sebelumnya, yaitu 12.800. Sehingga kita peroleh hasilnya itu 10.320.000. Dan untuk depresiasi straight line, kita di sini pakai 1 per 4. Kenapa kita pakai 1 per 4? Karena kita ini tuh sudah di tahun kedua. Berarti ada 4 tahun selanjutnya, yaitu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi total itu umur pakai mesin 4 tahun lagi. Lalu kita cek depresiasinya. Untuk yang metode DBB itu masih 10.320.000. Dan untuk yang depresiasi straight line itu 6.450.000. Lalu kita bandingkan lagi mana depresiasi yang paling besar. Di sini depresiasi yang paling besar itu menggunakan metode DDB, sehingga kita tidak perlu melakukan switch. Lalu coba kita lihat di tahun keempat. Depresiasi menggunakan metode DDB itu 3.719.200. Sedangkan apabila menggunakan straight line yaitu 4.644.000. Nah,
Karena nilai metode menggunakan straight line depresiasinya lebih besar, maka kita akan lakukan switch. Switch di sini yaitu untuk periode keempat dan seterusnya, kita akan menggunakan metode depresiasi straight line. Oleh sebab itu, maka di tahun kelima pun depresiasinya masih menggunakan depresiasi straight line. Untuk mesin B pun masih sama. Cuma perlu kita perhatikan di sini. Untuk di mesin B itu N-nya itu 4 tahun. Maka di sini mulainya itu dari 2/4. Dan untuk depresiasi straight line mulai dari 1/4 lalu turun menjadi 1/3. Untuk konsepnya pun masih sama. Kita masih bandingkan antara metode depresiasi DDB dengan depresiasi straight line, mana yang lebih besar nilainya. Pada tahun ketiga, nilainya itu sama, yaitu 4.750.000. Oleh sebab itu, di tahun ketiga, kita bisa lakukan switch. Sekarang kita akan lanjut untuk langkah kedua dan langkah ketiga. Di langkah kedua, yaitu membuat aliran kas sesudah pajak. Lalu di langkah ketiga, kita akan melakukan analisis menggunakan metode annual worth. Kenapa kita menggunakan metode annual worth? Karena mesin A memiliki umur pakai 5 tahun, dan mesin B memiliki umur pakai 4 tahun. Karena dua umur pakai dari mesin tersebut berbeda, maka kita menggunakan metode annual worth, karena perhitungan akan menjadi lebih mudah pula. Sekarang kita akan lanjut membuat aliran kas sesudah pajak. Untuk mesin A, before tax cash flow didapatkan dari tabel yang ada di pojok kanan atas ini, sebagai pengingat. Di tahun ke-0 kita membeli mesin seharga 43 juta. Lalu di tahun pertama keuntungan 40 juta dikurangi biaya operasional 17.500 sehingga didapatkan 22.500. Untuk di tahun kedua hingga tahun kelima, keuntungan akan menurun 4,5 juta karena biaya operasional yang naik. Untuk depresiasi, kita dapatkan dari slide sebelumnya yang sudah kita hitung. Terus taxable income didapatkan dari keuntungan dikurangi pengeluaran dikurangi depresiasi. Untuk income tax, kita menggunakan 34%. Nilainya didapatkan dari taxable income dikali 34% itu. Dan after tax cash flow-nya sendiri didapatkan dari before tax cash flow dikurangi income tax. Untuk perhitungan, bisa kita lihat sendiri, di after tax cash flow itu tidak terdapat pola, sehingga mau tidak mau kita menggunakan perhitungan masing-masing setiap tahunnya. Di sini saya dari tahun ke-1 dan tahun ke-5 saya coba tarik ke tahun ke-0. Lalu di tahun ke-0 akan diubah menjadi annual worth. Jadi untuk 43 juta ini, karena sudah ada di tahun ke-0, langsung kita kali aja A per P 8%,5. Lalu yang 20 juta, 15 juta, 11 juta, 7 juta, dan 4.500.000 kita geser ke tahun ke-0. Maka oleh sebab itu, kita pakai rumus P per F 8%. Di sini M-nya itu 1, di sini M-nya 2, di sini M-nya 3, di sini M-nya 4, di sini M-nya 5. Setelah kita tarik ke tahun ke-0, lalu kita kali A per P 8%,5 sehingga didapatkan 1.674.000,4 rupiah per tahun. Untuk di mesin B ini, kalian bisa coba latihan mandiri, lalu nanti hasilnya bisa dibandingkan dengan perhitungan yang telah dilakukan. Selanjutnya, di bagian terakhir kesimpulan,
Diketahui untuk annual worth dari mesin A yaitu 1,6 juta per tahun dan annual worth mesin B itu 1,2 juta per tahun. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, tentunya kita akan memilih mesin A karena mesin A ini memiliki keuntungan per tahun yang paling besar. Selanjutnya, di nomor 3, PTX telah membeli sebuah mesin seharga $12.000. Mesin memiliki umur pakai selama 5 tahun dengan nilai jual pada tahun terakhir adalah $400. Perusahaan sedang mempertimbangkan dua metode dalam menghitung depresiasi, yaitu SOYD dan DDB. Suku bunga pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan setidaknya 12%. Berdasarkan hal tersebut, maka metode apa yang digunakan oleh PTX? Nah, berarti $12 di sini itu berarti harga beli, umur pakai 5 tahun, salvage value di sini itu $400, dan MAR-nya itu 12%. Sekarang kita coba hitung dengan menggunakan metode DDB. Seperti yang kita tahu, umur pakainya itu 5 tahun. Berarti di tahun pertama rumusnya itu 2/5 dikali 12.000. Sehingga didapatkan 4.800. Untuk di tahun kedua, 2/5 dikali book value pada tahun pertama, yaitu 7.200. Sehingga didapatkan 2.880. Untuk di tahun ketiga, keempat, dan kelima pun caranya masih sama. Untuk melakukan analisis ini, di sini saya coba menggunakan metode net present worth. Jadi, di net present worth ini kita akan menganalisis depresiasi dari tahun ke-1 dan tahun ke-5 ini. Coba kita hitung berapa net present worth-nya. Berarti di sini tuh 4.800 P per F 12% sesuai dengan nilai MAR-nya. Lalu N-nya itu 1. Di sini ditambah 2.880 P per F 12%, N-nya 2. Dan dilakukan seterusnya juga sampai 622,08 P per F 12%, N5. Sehingga didapatkan net present worth untuk metode DDB adalah $8.823,48. Selanjutnya kita menghitung depresiasi dengan metode SOYD. Jadi untuk metode SOYD ini masih sama dengan cara yang telah dipaparkan di nomor 1. Jadi misalnya untuk T sama dengan 1 ini, karena umur pakainya 5 tahun, berarti SOYD-nya itu 15 tahun, berarti depresiasinya itu 5/15 dikali 12.000, hingga didapatkan 3.866,667. Nah, cara tersebut juga berlaku untuk tahun kedua sampai tahun kelima. Setelah kita menghitung depresiasinya, kita coba hitung NPW-nya. Konsepnya itu masih sama. Jadi, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, coba kita hitung nilai pada tahun ke-0-nya, atau nilai presentnya. Sehingga, setelah kita hitung, didapatkan nilai presentnya itu 8.993,89. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui NPW untuk depresiasi DDB adalah $8.823,48. Sedangkan NPW SOYD yaitu $8.993,89. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kita pilih depresiasi dengan metode NPW terbesar, yaitu kita pilih metode SOYD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Aun Fadlan sebagai salah satu tim pengajar di Teknik Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang replacement analysis. Sebelum memulai materi ini, teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi evaluasi pengajar pada akhir video pembelajaran.
Oke teman-teman, sekarang kita bahas nomor 4. Seorang profesor memiliki mobil 1996. Dalam 12 bulan terakhir, ia telah membayar $2.000 untuk mengganti transmisi, membeli 2 ban baru seharga $160, dan memasang tap deck baru seharga $110. Ia ingin menyimpan mobil selama 2 tahun lagi, karena profesor telah menginvestasikan uang yang 3 tahun lalu dalam sertifikat deposito 5 tahun yang diperuntukkan untuk membayar mesin impiannya, yaitu mobil sport merah. Hari ini, mesin mobil tua tersebut rusak dan sang profesor memiliki 2 alternatif. Pada alternatif yang pertama, yaitu profesor melakukan pemeriksaan mesin dengan biaya sebesar $1.800 dan kemudian membayar $800 lagi per tahun dalam 2 tahun ke depan untuk biaya maintenance, serta mobil tersebut tidak memiliki salvage value. Pada alternatif kedua, profesor menerima pinjaman sebesar $5.000 dari temannya yang akan dibayar melalui 2 kali angsuran sebesar $2.500 pada setiap tahunnya, yaitu pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua. Mobil tersebut memiliki biaya maintenance sebesar $300 per tahun, dan jika profesor memilih alternatif ini, ia dapat menjual mobilnya sekarang dengan salvage value sebesar $1.500 dengan menggunakan bunga sebesar 5% dan menggunakan analisis nilai sekarang. Alternatif mana yang harus ia pilih dan mengapa? Dalam soal ini, kita menganggap bahwa alternatif 1 yaitu sebagai defender karena mobilnya tetap dipertahankan, sedangkan alternatif 2 sebagai challenger karena dia mengganti mobilnya dengan mobil baru. Dan pada soal ini juga, selain menggunakan bunga sebesar 5%, dia ingin menggunakan analisis nilai sekarang, yang berarti present worth analysis. Dan untuk tambahannya lagi, pada awal soal terbilang bahwa dalam 12 bulan terakhir, profesor telah membayar sejumlah uang untuk mobil lamanya tersebut. Karena uang yang dikeluarkan itu dalam 12 bulan terakhir, maka sejumlah uang tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan analisis. Karena uang tersebut sudah termasuk dalam sunk cost. Sehingga pada alternatif 1, kita harus mencari PW of cost-nya. Pada cash flow, didapatkan bahwa profesor melakukan pemeriksaan dengan biaya sebesar $1.800 di tahun ke-0 dan membayar $800 pada akhir tahun ke-1 dan tahun ke-2, sehingga memiliki present worth of cost-nya sebesar $1.800 ditambah 800 P given up 5% 2, karena di tahun pertama dan tahun kedua yang merupakan biaya anual memiliki besaran yang sama, yaitu 800 yang ditarik ke tahun ke-0, sehingga pay of cost yang didapatkan untuk alternatif 1 atau defender yaitu sebesar 3.287,2. Setelah itu pada alternatif kedua, profesor mendapatkan pinjaman sebesar $5.000 pada cash flow ditugaskan pada tahun ke-0. Lalu, jika ia memilih alternatif ini, maka ia dapat menjual mobilnya yang rusak sebesar $1.500, yaitu pada tahun ke-0 juga. Pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua, pinjaman diangsurkan sebesar $2.500 dan terdapat juga biaya maintenance sebesar $300 per tahun. Jadi yang pada tahun pertama, yaitu profesor harus membayar sebesar $2.800, sama juga pada tahun kedua, sehingga
dapat digunakan rumus P given A sebesar 5% selama 2 tahun. Dikurangi 5.000, dikurangin $1.500. Dikurangi 5.000 dan $1.500 karena ini merupakan benefit yang didapatkan, sehingga PW of cost yang kita dapatkan sebesar minus 1.294,8. Dari PW of cost yang telah dihitung, para defender mendapatkan sebesar $3.287,2. Sedangkan para challenger, PW of cost-nya adalah minus 1.294,8. Di sini kita memilih PW of cost yang kecil, yang lebih kecil, sehingga alternatif 2 dipilih, atau challenger, sehingga profesor mengganti mobil dengan mobil yang baru. Sekian untuk nomor 4. Pada nomor 5, sebuah mesin memiliki biaya awal sebesar $1.050.000 dan salvage value sebesar $225.000 dalam tahun keberapapun mesin dijual. Biaya pemeliharaan dan pengoperasian adalah $235.000 dengan penambahan tahunan sebesar $75.000. Jika MARR adalah sebesar 10%, berapa lama economic life mesin tersebut? Dalam pencarian economic life, kita harus mencari dulu annual cost totalnya. Dengan mencari annual cost total minimumnya, maka di tahun tersebut merupakan waktu maksimal atau waktu ekonomis pemakaian dari suatu mesin. Dari annual cost tersebut kita dapat mencari annual cost kapitalnya, yang termasuk dalam annual cost kapital yaitu biaya pembelian sebesar $1.050.000 dan salvage value-nya sebesar $225.000. Biaya pembelian dikalikan dengan A given P 10%, N karena pembelian pada tahun ke-0 lalu disebar sebanyak N menggunakan A given P. Sedangkan dikurangi salvage value karena salvage value merupakan bentuk benefit, bukan suatu cost. Lalu salvage value dikalikan dengan A given F 10%, N karena salvage value selalu berada di akhir. Maka itu kita menggunakan mencari A given F. Setelah itu kita menghitung annual cost of maintenance-nya. Di sini dapat kita lihat cash flow khusus untuk annual cost of maintenance-nya, yaitu sebesar $235.000, lalu meningkat sebesar $75.000 mulai dari tahun kedua. Maka di sini kita dapat langsung mengalokasikan $235.000 di sini ditambah $75.000 find A given G 10%, N. Mengapa pakai rumus find A given G? Karena kita ingin mendapatkan annualnya, tetapi yang diberi tahunnya adalah G atau gradien sebesar 75.000 penaikannya. Maka dengan rumus seperti ini, kita dapat mengetahui EWAC kapital dan maintenance-nya. Sedangkan EWAC total menambahkan EWAC kapital dengan EWAC maintenance. Dari EWAC total yang telah dihitung, didapatkan bahwa sebesar 610.885 merupakan EWAC total paling minimum di antara semua useful life-nya. Jadi, karena pada tahun kelima ini memiliki EWAC total paling minimum, maka economic life-nya
pada mesin ini yaitu sebesar 5 tahun. Karena jika mesin ini dipakai lebih dari 5 tahun, biaya per tahunnya itu semakin meningkat. Contohnya pada tahun ke-6, annual cost-nya menjadi 61.613.720 yang lebih besar dari useful life tahun ke-5. Begitu pula dengan tahun ke-7 dan seterusnya. Sekian untuk nomor 5 mengenai economic life. Nomor 6, pada 15 tahun yang lalu, perusahaan Acme membeli truk forklift seharga $4.800. Perusahaan mendepresiasi forklift menggunakan penyusutan straight line selama 12 tahun dan tidak ada salvage value-nya. Selama bertahun-tahun, forklift telah menjadi peralatan yang bagus. Tetapi akhir-akhir ini, biaya perawatan telah meningkat tajam. Perkiraan biaya pemeliharaan akhir untuk 10 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Forklift lama tidak memiliki salvage value saat ini atau di masa depan, karena nilai sisa logam bekasnya sama dengan biaya untuk pengangkutannya. Penggantian sekarang sedang dipertimbangkan untuk forklift lama. Satu unit modern dapat dibeli seharga $6.500. Ia memiliki kehidupan ekonomi yang setara dengan 10 tahun kehidupannya yang dapat didepresiasi secara straight line dan tidak ada salvage value pada akhir tahun ke-10. Setiap saat forklift baru dapat jual dengan nilai bukunya. Pemeliharaan forklift baru diperkirakan konstan dengan biaya $50 per tahun selama 10 tahun ke depan. Haruskah perusahaan Acme mempertahankan truk forklift lamanya ini atau menggantinya sekarang dengan yang baru? Perusahaan mengharapkan tingkat pengembalian setelah pajak atau after tax of return-nya sebesar 8% dan asumsikan bahwa 40% gabungan tarif pajak negara bagian dan federal. Pada Defender, perusahaan membeli Defender ini pada 15 tahun yang lalu sebesar $4.800. Karena perusahaan ini telah membeli pada 15 tahun yang lalu, maka $4.800 ini merupakan sunk cost yang sudah tidak diperhitungkan lagi untuk analisis. Tetapi biaya pembelian ini merupakan biaya depresiasi yang dibilang menggunakan straight line selama 12 tahun dengan salvage value yang 0. Dan ini merupakan biaya maintenance atau pemeliharaan dari Defender tersebut. Berikut ini adalah tabel untuk mencari atau menghitung dari after tax cash flow. Di sini dapat kita lihat bahwa before tax cash flow ini merupakan maintenance cost yang kita dapat dari soal. Pada tahun ke-0, before tax cash flow tetap 0 karena biaya pembelian sudah terjadi 15 tahun yang lalu, yang artinya adalah sunk cost. Biaya depresiasi yaitu didapat dari 4.800 dikurangi 0 dibagi 12 tahun, atau dengan rumusnya yaitu biaya pembelian dikurangi salvage value-nya dibagi masa pakai depresiasinya. Didapat depresiasi straight line sama untuk dari tahun pertama hingga tahun ke-10 sebesar 400. Setelah itu kita mencari taxable income. Taxable income didapat dari before tax cash flow dikurangi depreciation. Misalnya pada tahun pertama yaitu minus 400
dikurangi depresiasinya 400, didapat sebesar minus 800. Dilakukan sampai tahun ke-10. Pada income tax-nya sebesar 40% dari taxable income. Di sini income tax-nya adalah 0 karena taxable income-nya berupa negatif atau tidak ada taxable income. Jika dalam kasus lain taxable income-nya memiliki angka yang positif, maka income tax-nya adalah persenan dari atau bagian dari taxable income tersebut. Misalnya 40% dikali taxable income. Namun dalam kasus ini, karena taxable income-nya minus atau negatif semua, maka itu income tax-nya jadi 0. Setelah itu kita menghitung after tax cash flow dengan cara before tax cash flow dikurangin income tax dari tahun 1 sampai ke 10. Karena income tax-nya 0 semua dari tahun pertama sampai tahun ke-10, maka after tax cash flow-nya masih sama dengan before tax cash flow-nya. Di sini merupakan penggambaran dari after tax cash flow-nya, yaitu ini. Namun dalam perhitungannya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 sebesar 400 didapat dari tahun pertama di sini. Lalu pada tahun pertama hingga tahun keempat itu merupakan biaya penaikan sebesar 200. Karena di tahun kedua dan 600, 800 dan 1000 dikurangin 400 yang sudah dihitung pada bagian pertama, maka itu pada penambahannya yaitu penambahan 200, 400 dan 600. Lalu pada tahun ke-5 sampai 10-nya yaitu kita hitung sebesar 1000, didapat dari 1400 dikurangi 400 di bagian pertama. Lalu dalam perhitungan EUAC-nya di bagian pertama kita mendapatkan annual sebesar 400. Di sini kita tulis 400. Lalu di tahun pertama sampai tahun keempat atau bagian kedua yaitu ini merupakan gradien dengan penaikan sebesar 200. Maka itu kita rumuskan 200 dikali P given G 8% 4. P given G 8% 4 ini kita berarti menarik ini semua cash flow-nya ke tahun ke 0. Lalu kita kalikan dengan A given P 8% 10 tahun untuk mendapatkan annual cost selama 10 tahun. Sedangkan untuk tahun 5 sampai 10 kita mencari biaya yang terdapat pada tahun ke-5 hingga ke-10 yaitu sebesar $1.000. Dari $1.000 ini kita mencari F given A 8% 6. Karena 5 sampai 10 ini merupakan sebanyak 6 tahun dan F given A jadi yang 1000 dikali F given A 8% 6 ini sudah berada di tahun terakhir atau tahun ke-10 dikali A given F 8% sebanyak 10 tahun. Karena yang kita ketahui adalah F-nya di tahun ke-10, lalu kita ingin menyebarkannya ke tahun 1 sampai 10. Sehingga kita menggunakan A given F. Dapat perhitungan seperti ini dan EUAC-nya sebesar $1.044,754. Pada Challenger, kita dapat memasukkan biaya pembelian mesin ini
pada before tax cash flow karena biaya pembelian mesin ini sebesar 6.500 adalah biaya harga sekarang, bukan sang kos. Lalu pada tahun pertama dan tahun ke-10 terdapat maintenance sebesar $50 per tahun. Pada depresiasi dengan sama start line sebesar selama 10 tahun dapat dihitung dengan cara 6.500 atau biaya pembelian dikurangi 0 salvage value-nya dibagi 10 tahun. Atau dalam perhitungannya yaitu 6.500 dibagi 10 didapat 650 sebagai depresiasinya. Taxable income didapat dari before tax cash flow dikurangi depresiasi. Misalnya pada tahun pertama hingga tahun ke-10 sama yaitu minus 50 minus 650 didapat minus 700 sebagai taxable income-nya. Lalu di income tax sebesar 40% karena taxable income-nya yaitu negatif pada tahun pertama hingga tahun ke-10, maka itu tidak dapat dikenakan pajak atau income tax sehingga income tax sebesar 0. Karena income tax-nya 0, maka after tax cash flow-nya masih sama dengan before tax cash flow. After tax cash flow didapatkan dari before tax cash flow dikurangi income tax, sehingga didapatkan seperti ini after tax cash flow-nya. Dari after tax cash flow-nya kita dapat penggambaran seperti ini. Pada $50 pada tahun ke-1 sampai ke-10 sudah anual, sehingga yang perlu kita perhitungkan adalah biaya pembeliannya. Pada perhitungan EWAC, biaya pembeliannya harus dikalikan dengan A given P apa persen sebanyak 10 tahun, sehingga didapatkan EWAC sebesar 1018,5. Setelah kita menghitung annual cost Defender dan Challenger, didapatkan bahwa annual cost Challenger lebih kecil daripada annual cost Defender. Maka itu kita mengganti Defender dengan forklift yang baru atau Challenger. Baik, sekian pembahasan dari saya, Kevin Owen. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Dan teman-teman kembali diingatkan untuk mengisi evaluasi dari pengajar di Tek Ekonomi Teknik. Terima kasih. Pada soal nomor 7 ini akan membahas mengenai replacement analysis. Jadi di soal ini, kasusnya itu pada 5 tahun lalu, Joni memasang permesinan dengan biaya awal sebesar 20 juta. Pada saat itu, biaya maintenance diperkirakan seharga 2 juta pada tahun pertama, dan terus meningkat sebesar 500.000 setiap tahun. Setiap tahunnya, nilai pasar dari permesinan akan menurun menjadi 90% dari nilai pada tahun sebelumnya. Terdapat pilihan untuk mengganti permesinan tersebut dengan permesinan baru, dengan biaya awal sebesar 25 juta dan tanpa ada biaya maintenance selama 5 tahun pertama penggunaan permesinan tersebut. Dengan menggunakan before tax MARR sebesar 8%, jika Joni ingin mengganti permesinan lama dengan yang baru, kapan sebaiknya pergantian tersebut dilakukan? Oke, jadi soal ini sebenarnya ada di buku, hanya saja angkanya yang diganti-ganti. Pada kasus ini ditanyanya itu kapan sebaiknya pergantian tersebut dilakukan. Maka di sini pasti tentu bakal ada banyak alternatif nantinya, yaitu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Pertama, kita harus menentukan dulu economic life dari permesinan lama. Kenapa? Karena ini akan dibutuhkan untuk memberi batasan untuk perhitungan nantinya. Jadi sini yang perlu dicari pertama itu adalah EUAC of invested capital. Di sini 20 ini adalah biaya awal dari permesinan lama. Kita akan cari nilai annual ya. Kenapa annual? Karena dimintanya EUAC dari nilai P. P-nya itu 20. Lalu dengan I 8% dan N-nya mengikuti 1, 2, 3, dan seterusnya.
Dari sini kita dapetin angkanya 21,6, 11,2125, 7,761, dan seterusnya. Lalu EUAC of maintenance. 2 ini adalah biaya maintenance pada tahun pertama. Lalu akan meningkat sebesar 0,5 atau 500.000. Itu adalah nilai G, tapi di sini kita mau cari adalah nilai A-nya. Maka pakai upper G dengan I 8% dan N mengikuti juga. Maka kita dapatkan angka 2, 2,24, 2,474, dan seterusnya. Lalu totalnya tinggal dijumlahin aja dari invested capital dan maintenance. Dapat 23,6 dan seterusnya. Di sini biaya maintenance ini menunjukkan kalau pada tahun pertama biaya maintenance 2, maka nilai anualnya 2. Jika kita pakai 2 tahun, maka akan ada 2 pada tahun pertama, dan pada tahun keduanya adalah 2,5. Dengan kata lain, nilai ekuivalen anualnya adalah 2,24. Jika kita pakai 3 tahun, nilai ekuivalen anualnya 2,474, dan seterusnya. Di sini kita lihat EUAC yang paling kecil, yaitu di 10 tahun. Ini artinya economic life dari permisalan lama adalah 10 tahun. Lalu, karena kasus ini membahas tadi pada 5 tahun lalu, tapi kenyataannya kan sekarang nih kan. Berarti kita harus cari dulu nilai pasar pada saat ini, yaitu 20, itu pada 5 tahun lalu, dikali 90% sebanyak 5 kali. Ini menandakan bahwa sudah 5 tahun berlalu, sehingga nilai pasarnya pada saatnya adalah 11,8098 juta. Dan biaya maintenance pada saat ini, jika kita lihat pada 5 tahun lalu, berarti biaya maintenance pada tahun kelima, yaitu 4 juta. Alternatifnya itu cukup banyak jika dibandingkan dengan biasanya, karena sini kita akan melihat kapan sebenarnya dia sebaiknya diganti. Bisa pada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Cash flow-nya akan menjadi seperti ini. Contohnya pada alternatif A, 11,8098 ini adalah nilai pada tahun ini, ditambah dengan 4 biaya maintenance pada saat ini, atau tahun kelima jika kita lihat dari 5 tahun sebelumnya. Lalu 4,5 adalah biaya maintenance pada tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, dan seterusnya, sampai 5 tahun ke depan. Kenapa 5 tahun ke depan? Karena economic life-nya sudah 10 tahun. Berarti karena sudah 5 tahun berlalu, akan sisa 5 tahun lagi. Lalu, alternatif B, itu jika kita langsung ganti dengan permisalan baru, dengan biaya AU 25, tanpa ada biaya maintenance pada 5 tahun pertama. Alternatif C, kita akan keep the Defender untuk 1 tahun. Jadi, akan sama pada sampai 4,5 ini. Lalu pada 4,5 ini akan kita ganti dengan permisalan baru, yaitu tambah biaya 25. Sama ini 0, artinya nggak ada biaya maintenance. Dan seterusnya sama seperti itu. Contohnya waktu alternatif D akan sama sampai dengan pada tahun kedua. Lalu pada tahun kedua tersebut akan langsung dibeli lagi permisalan yang baru seharga 25. Dan seterusnya. Dari cash flow ini kita akan hitung EUAC-nya masing-masing. Contohnya pada yang A, ini biaya awal tadi 11,809 tambah dengan 4 juta. Lalu tambah dengan biaya anual dari biaya maintenance pada tahun selanjutnya, tambah dengan kenaikannya. Lalu tinggal masukkan angka dari tabel, dan didapat hasilnya 9,3834 juta. Pada alternatif B, 25, kita akan cari nilai anualnya dari P. Nilai P itu adalah tadi 25, dengan N-nya 5. Maka kita dapatkan juga sebesar 6,2625. Pada alternatif C, 15,8098 ini adalah biaya pada tahun 0. Lalu pada tahun pertama adalah 4,5 ditambah dengan 25. 25 itu adalah biaya untuk membeli permesinan yang baru. Karena ini adalah F,
kita akan cari dulu nilai P-nya. Dari nilai P akan kita cari nilai A-nya. Maka akan jadi annual semuanya. Lalu tinggal masukin angka, kita dapat 9,2276. Sama juga dengan alternatif D, 15,8098 nih, biaya. Nilai pada saat ini 11,8098 ditambah dengan biaya maintenance pada periode 0. Lalu pada tahun selanjutnya, biaya maintenance adalah 4,5. Dan pada selanjutnya, itu ada 5, tapi ditambah lagi dengan biaya untuk mengganti permisalan baru, 25, jadi 30. Di sini juga sama, karena ini nilai F pada tahun 1, nah kita akan dulu cari P-nya, baru kita cari A-nya. Dan ini juga sama, tapi bedanya 30 ini ada di periode kedua. Makanya di sini N-nya 2, kita cari P-nya, lalu kita cari A-nya. Kenapa A-nya di sini 7? Karena mengikuti tadi, pada sebelumnya cash flow-nya itu sampai periodenya 7 tahun. Lalu akan sama juga dengan alternatif E, alternatif F, dan alternatif G. Akan ada pola yang sama. Lalu di sini kita akan tuliskan lagi EWC-nya untuk dibandingkan. Di sini kita bisa lihat kalau nilai EWC paling kecil ada di alternatif B. Artinya sebaiknya kita langsung mengganti dengan permisalan baru karena memiliki EWC yang paling kecil. Tapi di sini kita juga harus lihat kalau di sini akan terus menurun nilai-nilainya dari C, D, E, F, dan G. Maka itu sebaiknya kita akan terus menghitung ulang tiap tahunnya kalau ada perubahan kondisi atau situasi, sehingga akan didapatkan alternatif yang paling baik. Halo, saya Wensa Riviandi, dan sekarang saya akan memulai pembahasan mengenai sensitivity dan break-even analysis. Sebelum masuk kepada soal dan pembahasan, mari kita mulai dengan quick recap tentang materi yang akan kita bahas. Selama ini data yang kita kumpulkan untuk menyelesaikan masalah menggambarkan estimasi tentang masa depan, sehingga ada banyak ketidakpastian tentang akurasi datanya. Ketika variasi kecil pada estimasi yang dibuat tersebut dapat mengubah alternatif yang ujungnya terpilih, keputusan itu disebut sebagai keputusan yang sensitif terhadap estimasi. Sehingga, untuk memudahkan evaluasi dampak estimasi tersebut terhadap hasil akhir, kita menghitung berapa banyak estimasi tersebut dapat berubah sebelum bisa menyebabkan perubahan pada hasil keputusan akhir. Itulah yang disebut dengan sensitivity analysis. Break-even analysis digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kondisi di mana kedua alternatif bernilai sama. Soal pertama diambil dari buku Newman dengan nomor soal yang bervariasi sesuai dengan edisi buku yang Anda miliki, terletak pada bab 9, pada chapter Other Analysis Techniques. Motor elektrik dengan output 200 horsepower dibutuhkan di pabrik. Motor elektrik pertama, sebutlah namanya Tesla, berharga $7.000 dan memiliki efisiensi sebesar 89%. Sedangkan motor elektrik kedua, berilah nama Rivian misalnya, berharga $6.000 dan memiliki efisiensi sebesar 85%. Kedua motor tersebut tidak memiliki salvage value karena biaya yang dibutuhkan untuk melepaskan motor tersebut akan menjadi sama dengan nilai scrap value-nya. Annual maintenance untuk kedua motor adalah sebesar $300. Harga tenaga listrik untuk kedua motor adalah 0,072 per kilowatt-hour, di mana 1 horsepower yang dihasilkan pada motor elektrik kira-kira berkisar sama dengan 0,746 kilowatt. Dengan usia pakai selama 20 tahun dan jika interest rate adalah 10%, berapa jumlah minimum number of hours motor yang diperlukan untuk menjustifikasi pembelian motor Tesla yang memiliki initial cost yang lebih tinggi dibandingkan pembelian Rivian dengan initial cost yang lebih rendah. Pertama, kita akan mereview kembali data-data yang tersedia pada soal. Soal menyediakan informasi tentang initial purchase price, di mana Tesla sebesar $7.000 dan Rivian sebesar $6.000, efisiensi 89 dan 85%,
di mana tidak ada salvage value, annual maintenance cost yang sama, $300 keduanya, harga tenaga listrik 0,072 per kilowatt hour, serta useful life mereka sebesar 20 tahun. Untuk menentukan alternatif mana yang akan kita pakai, pertama kita akan menghitung EUAC untuk keduanya. EUAC Tesla dapat dihitung dengan rumus 7.000 kali A given P 10%, 20 itu adalah biaya capital initial purchase price yang digunakan untuk membeli motor elektrik tersebut, ditambah $300 annual maintenance cost, dan ditambah dengan rumus ini merupakan perhitungan biaya listrik yang akan digunakan oleh motor elektrik tersebut. Horsepower motor elektrik tersebut sebanyak 200 horsepower dikali dengan 0,756 kW yang digunakan setiap horsepower tersebut dikali dengan biaya listrik 0,072 per kilowatt hour dibagi tingkat efisiensi motor sebesar 89%, 0,89. Baru dikali dengan H. H menggambarkan hour di mana motor elektrik tersebut akan bekerja. A given P 10% 20 sama dengan 0,1175. Sedangkan hasil perkalian biaya per hour-nya adalah sebesar 12,232 US dollar. Sehingga EUAC-nya adalah 1122,5 ditambah 12,232 per hour dikali H. H ini merupakan jumlah jalannya motor elektrik yang akan kita cari nanti di tahap perhitungan selanjutnya. Selanjutnya pada Rivian, rumusnya sama persis. Hanya nilainya saja yang berubah dari yang sebelumnya 7.000 jadi 6.000. Kemudian yang berubah lagi adalah tingkat efisiensi motor yang dapat dilihat dari sebelumnya 89 menjadi 85%. Dari perhitungan kita dapat bahwa EUAC-nya adalah $1.005 ditambah 12,808 per jam dikali H. Ketika mengevaluasi kedua motor elektrik ini, kita dapat melihat masing-masing keunggulan yang ditawarkan oleh kedua motor. Keunggulan Tesla adalah, meskipun ia memiliki purchase price yang lebih tinggi, efisiensi motornya adalah sebesar 89% dibandingkan dengan 85% pada Rivian, sehingga annual operating cost Tesla bisa menjadi lebih rendah, sebesar 12,232 per jam. Sedangkan keunggulan Rivian muncul pada initial purchase price sebesar $6.000 meskipun dengan efisiensi yang lebih rendah. Sehingga ketika perusahaan hendak mengevaluasi untuk memilih motor mana yang akan dipakai, perusahaan harus memperhatikan dengan jelas berapa jumlah minimum number of hours yang akan digunakan setiap tahunnya, di mana keunggulan Tesla dalam bentuk annual operating cost yang lebih rendah dapat menjustifikasi atau dapat menanggulangi kelemahannya yang berupa initial purchase price yang lebih tinggi. Sehingga kita melakukan penghitungan EUAC Rivian sama dengan EUAC Tesla, di mana didapatkan nilai H sama dengan 203,993 hours. Apa artinya ini? Ketika nilai H sama dengan 203,993 jam, maka Tesla dan Rivian is equally desirable. Keduanya memiliki EUAC yang sama besarnya pada minimum number of hours sebesar 203,993 itu. Akan tetapi, jika H lebih besar dari 203,993, maka Tesla menjadi pilihan yang preferred karena keunggulan Tesla, keunggulan efisiensi yang lebih tinggi yang menyebabkan annual operating cost yang lebih rendah tersebut menjadi dapat menanggulangi
kelemahan yang dihasilkan dalam bentuk initial purchase price-nya yang lebih tinggi. Sedangkan ketika hanya di bawah angka itu, maka penghematan yang dihasilkan dari annual operating cost yang lebih rendah tersebut tidak mampu untuk menanggulangi initial purchase price yang lebih tinggi, sehingga Rivian menjadi pilihan yang lebih cerdas bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan soal kuis. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua buah alternatif mobil angkutan baru. Alternatif pertama memiliki harga beli 89 juta, dan selanjutnya bisa dibaca di slide. Asumsi ada dua, kedua mobil memiliki umur pakai 3 tahun, digunakan sejauh 10.000 km per tahun dengan MARR sebesar 10%. Ada dua pertanyaan. Pertama, tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan, dan kedua, lakukan analisis break-even dan sensitivitas untuk harga beli mobil angkutan dan biaya operasional per kilometer untuk alternatif B. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita menggunakan analisa EUAC. EUAC alternatif A didapatkan sebesar 120.651.200. Itu didapatkan dengan 89.000 dikali A given P 10%,3. Itu merupakan biaya capital yang digunakan untuk membeli mobilnya. Kemudian ditambah 9.000 dikali 10.000. 9.000 merupakan biaya operasional alternatif A per kilometer yang dikali dengan penggunaan mobil sebanyak 10.000 km per tahun dikurangi dengan salvage value yang didapatkan ketika dilakukan penjualan mobil pada akhir umur pakai, pada akhir tahun ketiga, sebesar 17 juta. Karena salvage value itu berada di akhir dan kita sedang melakukan analisa EUAC, maka kita cari nilai annual dia dengan mengalikannya dengan annual given future 10%,3. Sehingga didapatkan hasil akhir 120.651.200. Selanjutnya, EUAC alternatif B dihitung dengan menggunakan cara yang sama. Yang berubah tentu saja initial cost-nya, harga belinya yang berbeda, 80 juta. Kemudian yang berubah lagi adalah biaya operasionalnya menjadi 8.000 per kilometer. Dan salvage value-nya yang berbeda, sebelumnya 17 juta, sekarang 4 juta. Selain dari itu, cara penghitungannya sama saja. Dan hasil akhirnya adalah sebesar 110.959.600. Sehingga perusahaan memilih alternatif B karena EUAC yang lebih rendah dibandingkan dengan EUAC alternatif A. Selanjutnya, pertanyaan kedua terdiri dari dua bagian. Analisis break-even dan sensitivitas digunakan baik untuk harga beli mobil dan juga untuk biaya operasional per kilometer. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang analisis keduanya untuk harga beli mobil terlebih dahulu. Ketika dilakukan analisis tersebut, kita mulai dengan EUAC alternatif A sama dengan EUAC alternatif B. EUAC alternatif A kita dapat peroleh dari hasil penghitungan sebelumnya. Lalu EUAC alternatif B akan kita breakdown karena kita sedang mencari nilai harga beli mobil di mana keduanya akan memiliki EUAC yang sama bagi alternatif B. Sehingga nilai yang kita cari tersebut adalah X dikali dengan nilai annual given present-nya 0,4021 dari penghitungan sebelumnya ditambah dengan 80 juta, dan selanjutnya penghitungannya masih sama. Didapatkan nilai X sama dengan 104 juta 102.462,07. Dengan demikian, jika nilai X sama dengan sekian itu,
maka alternatif A dan B bersifat equally desirable karena keduanya memiliki EUAC yang bernilai sama pada angka harga beli mobil B sebesar itu. Akan tetapi, jika harga beli mobilnya melebihi angka 104 juta sekian-sekian itu, maka alternatif A menjadi alternatif yang lebih menarik bagi perusahaan karena menawarkan EUAC yang lebih rendah. Sedangkan jika nilainya lebih kecil, maka alternatif B menjadi lebih menarik karena EUAC-nya lebih rendah. Dari selisih harga 104.102.462,07 dikurangi dengan 80 juta, didapatkan 24.102.426. Kita akan menghitung berapa persentase di mana peningkatan harga B dapat menyebabkan reversal in preference. 24.102.426 dibagi 80 juta dikali 100%. Peningkatan initial cost B sebesar 30,128% akan menyebabkan perubahan preferensi alternatif yang akan dipilih perusahaan jika goal perusahaan adalah untuk mencapai cost annual yang terendah. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk biaya operasional per kilometer. Sama seperti sebelumnya, EUAC alternatif A sama dengan EUAC alternatif B. Bedanya adalah pada penghitungan kali ini, nilai X-nya adalah biaya operasional per kilometer alternatif B yang sedang kita cari. Kita dapat nilai X-nya sebesar 8.969,16. Untuk menentukan apakah angka di atas 8.969 ini atau di bawah 8.969 ini akan menyebabkan preferensinya itu menjadi yang mana, mungkin membantu untuk melihat penghitungan awal. Di awal diketahui bahwa ketika alternatif B memiliki biaya operasional sebesar 8.000 per kilometer, maka alternatif B itu dipilih oleh perusahaan. Ketika angka operasional tersebut kita naikkan sampai 8.969,16, itu menjadi semacam batas atas, di mana alternatif B masih menjadi alternatif yang menarik bagi perusahaan karena ketika dibandingkan dengan EUAC alternatif A, keduanya bernilai sama. Jadi ada peningkatan sebesar 969,16, itu menjadi semakin batas atas di mana keduanya masih sama-sama menarik bagi perusahaan ketika dilihat dari nilai EUAC-nya. Maka dengan demikian pastinya ketika nilai dia di bawah batas atas tersebut, di bawah 8.969,16 tersebut, maka alternatif B menjadi preferred, menjadi yang menarik. Sedangkan ketika melebihi batas atas tersebut, maka alternatif A lah yang menjadi solusi yang preferred. Sedangkan ketika nilainya tepat 8.969,16, keduanya equally desirable. Alternatif A dan AB equally desirable karena pada titik itu keduanya memiliki EUAC yang sama dengan persamaan yang sudah kita hitung di bagian atas. Sehingga kita dapat menghitung bahwa peningkatan operational cost sebesar 12,1145% dari alternatif B akan menyebabkan reversal dalam preferensi perusahaan dalam menentukan mobil yang akan mereka pilih.
Halo, perkenalkan nama saya Vincent Alexander Wisesa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan nomor 10 di Tech Ektek. Mari kita lihat soalnya. Perusahaan tekstil sedang mempertimbangkan antara dua buah mesin pemintal benang sebagai berikut. Terdapat dua alternatif. Alternatif yang pertama memiliki harga beli sebesar 150 juta. Lalu biaya operasionalnya 20 juta per tahun. Annual benefitnya 60 juta per tahun. Service value-nya 20 juta per tahun. Dan umur mesinnya adalah 10 tahun. Untuk alternatif kedua, harga belinya 100 juta. Lalu biaya operasionalnya 15 juta untuk tahun pertama, tahun ke-1 sampai tahun ke-3, 23 juta untuk tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Lalu annual benefitnya 52 juta dan service value-nya 36 juta. Untuk umur mesinnya sama seperti alternatif pertama yaitu 10 tahun. Berusaha memberikan MAR sebesar 12%. Berdasarkan data di atas, A. Tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Lalu B. Lakukan analisis sensitivitas untuk biaya operasional mesin pemintal benang untuk alternatif 1. Mari kita kerjakan bagian A terlebih dahulu. Pada bagian A, kita diminta untuk menentukan alternatif mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Untuk menentukan alternatif yang lebih baik, terdapat beberapa cara, kayak menggunakan EOAW, EOAC, atau present worth. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan EOAW untuk membandingkan antara kedua alternatif. Mari kita hitung EOAW pertama. EOAW alternatif 1 sama dengan 60 juta yang merupakan annual benefit dari alternatif 1 ditambah 20 juta salvage value dari alternatif 1 lalu dikurangi 150 juta A given P, 12%, 10 yang merupakan harga beli mesin alternatif 1 dikurangi 20 juta dari biaya operasional per tahunnya. Kita dapatkan EOAW sebesar Rp14.590.000. Lalu kita menghitung EOAW alternatif kedua. EOAW alternatif kedua dimulai dari 72 juta yang merupakan annual benefit mesin alternatif 2 ditambah 36 juta salvage value terus dikurangi 100 juta harga beli mesin 2 dikurangi 15 juta P given A 12%,3 A given P 12% 10 yang merupakan biaya operasional per tahun untuk tahun 1 sampai tahun ketiga. Jadi yang pertama kita bikin biaya operasionalnya ke persen dulu, lalu kita baru bikin annualnya untuk 10 tahun. Lalu untuk yang biaya operasional tahun ke-4 sampai tahun ke-10 kita ubah biaya operasional tersebut ke future dulu, lalu kita bikin ke annual. Lalu kita dapatkan EOAW sebesar 16.748.011. Maka, karena EOAW alternatif 2 lebih besar daripada alternatif 1, kita akan memilih alternatif kedua. Dikarenakan keuntungan yang dihasilkan oleh alternatif kedua lebih besar daripada alternatif ke-1. Selanjutnya pada bagian B ini, kita akan melakukan sensitivity analysis pada biaya operasional alternatif 1. Untuk melakukan sensitivity analysis ini, kita akan menyamakan antara kedua EOAW alternatif. Pertama kita masukkan perhitungan EOAW alternatif kedua, yaitu yang sebesar 16.748.011. Lalu untuk EOAW 1, kita akan mengubah biaya operasional yang pertama dari 20 juta menjadi variabel X, karena kita akan melakukan sensitivity analysis pada biaya operasionalnya. Lalu kita hitung dan dapatkan X sebesar Rp17.841.989 yang merupakan break even point untuk biaya operasional alternatif 1. Jadi kita lihat yang terlebih dahulu, jika biaya operasional alternatif 1 sama dengan 17.841.989 yang merupakan X, maka alternatif 1 dan alternatif 2 akan sama-sama menarik. Lalu jika biaya operasional alternatif 1 lebih kecil daripada X, alternatif 1 akan lebih menarik daripada alternatif kedua. Lalu jika biaya alternatif 1 lebih besar daripada X,
alternatif 2 akan lebih menarik. Jadi ini maksudnya ini X itu sebagai kayak titik patokan dari antara kedua alternatif. Jadi kalau misalnya kita jadi biaya operasionalnya sama dengan X, nilai EOW dari alternatif 2 dan 1 itu akan nilainya sama. Terus kalau misalnya kita biaya operasionalnya alternatif 1 turun lebih kecil daripada X, alternatif 1 akan memiliki EOW lebih besar daripada EOW 2, makanya alternatif 1 lebih menarik. Dan sebaliknya kalau kayak tadi kayak pada bagian A, kita pada soal ini biaya operasional alternatif 1 kan 20 juta kan. Dan break even point-nya itu 17 juta. Karena lebih besar, hasilnya tadi EOW 1 itu lebih kecil daripada EOW 2, makanya alternatif 2 lebih menarik. Lalu kita bisa menghitung persentase penurunan dari antara break even point dengan biaya operasional alternatif 1 yang sesungguhnya yaitu 20 juta, yaitu negatif 10,79%. Oleh karena itu, dengan ada penurunan 10,79% pada operational cost alternatif 1, perusahaan akan mengubah pilihannya atau preferensinya dari alternatif 2 jadi alternatif 1. Jadi kalau misalnya nilainya 20 juta ini turun sebesar 10,79%, pilihannya perusahaan itu akan ganti, karena kayak kita tadi bilang, yang jika ini EOW-nya akan jadi lebih besar kalau misalnya turun sebesar 10,7% pada biaya operasionalnya. Sekian penjelasan untuk soal di Ektek nomor 10. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tanyalah pada pengajar. Terima kasih. Demikian pembahasan materi kali ini. Nah, gimana nih penjelasan materinya teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi ini, boleh banget loh ditanyakan, karena nanti di TEK akan mengadakan sesi tanya jawab secara online. Jadi, stay tune terus ya!